Welcome to Elmika Project. Kita balik lagi ngebahas tentang kamus demon. Dan sekarang yang mau dibahas adalah tentang Renov. Renov ini merupakan demon di posisi ke-27 di urutan Gothia Demon. Dan ranknya itu adalah Marquis dan juga Count. Jadi punya dua posisi atau punya dua rank gitu ya. Materialnya atau sealnya itu terbuat dari material silver. Dan dia membawahi sekitar 20 Legion Spirit. Waktu yang paling kuat untuk melakukan ritual pemanggilan Renov itu ada pada awal bulan Agustus, dan ritualnya sendiri membutuhkan lilin berwarna ungu, dupa yang beraroma jasmin, kayu manis, dan sealnya jangan lupa. Posisi ritual harus menghadap ke arah timur. Berikut ini merupakan penampakan dari seal yang digunakan untuk pemanggilan Renov. Kalau bicara soal penampakan, Renov itu menampakkan sosok sebagai makhluk menyerupai manusia bertubuh pendek dan juga gempal. Di tangannya dia selalu memegang sesuatu kayak semacam tongkat gitu, dan dari ujung kepala sampai ujung kaki dia akan terlihat berwarna kuning emas. Itu semua karena aura yang dipancarkan dari Renov ini memang berwarna kuning emas. Jadi kalau dari kejauhan tuh dia tampak kayak cuma cahaya kuning-kuning gitu. Bicara soal kemampuan, Renov mampu untuk mengajarkan banyak bahasa, dan dia mampu mengajarkan kepada si pemanggilnya bagaimana caranya untuk meningkatkan intuisi dengan cara instan. Dia juga seringkali hadir di dalam mimpi untuk memberikan satu pengarahan berupa pesan-pesan ataupun sebuah wejangan. Kalau mau memenangkan sebuah argumen atau mau mendapatkan banyak simpati, demon yang satu ini juga jagonya loh, karena dia ahli dalam memanipulasi pikiran manusia. Saat diperintahkan oleh si pemanggil untuk melaksanakan suatu tugas, Renov ini mampu melaksanakan tugas dengan sangat baik dan bahkan seringkali kebablasan atau terlalu banyak bonusnya. Renov ini mampu membawa kehancuran kepada target yang memang sudah disiapkan. Bahkan beberapa kasus sampai mengarah kepada kematian si target. Renov itu suka memasukkan sebagian energinya ke dalam tubuh si target yang memang sudah ditargetkan. Kemudian energinya dia biarkan di situ, yang makin lama akan berkembang menjadi sebuah penyakit yang menggerogoti tubuh si target ini dari dalam. Energi yang dia taruh di dalam tubuh si target ini akan membakar semua organ-organ dalam tubuhnya. Jadilah si korban ini atau si target ini menjadi jatuh sakit. Nah, seringkali hal itu sampai kebablasan dan berakibat si target itu sampai meninggal dunia. Renov juga dikenal sebagai demon penguasa elemen api. Nah, dia juga punya kemampuan khusus yaitu pyrokinesis dan juga telekinesis. Beberapa orang yang pernah berurusan dengan Renov ini mengatakan bahwa Renov sangat suka memanen atau mengambil jiwa-jiwa orang yang memang sudah tua, sudah usur, dan mengambil jiwa-jiwa dari mereka yang memang sedang mendekati maut atau sedang mendekati kematian. Kalau berurusan dengan Renov ini, melakukan summoning, jangan sampai ada orang yang berusia lanjut di dekat kita, atau jangan sampai ada orang yang sedang sakit keras, atau jangan sampai ada yang memang kira-kira sudah mau mendekati ajal. Karena jiwa-jiwa orang itu bisa dipanen oleh Renov sebelum waktunya. Jadi jangan sampai niatnya mau untuk mentargetkan orang lain, tapi karena kecerobohan kita sendiri, akhirnya jadi keluarga kita yang kena. Di posisi ke-28 kita membahas tentang Berith. Nah, Berith ini mempunyai beberapa nama lain. Di antaranya adalah Belfry. Tapi biasanya yang panggil Belfry itu mereka yang melakukan necromancy. Kemudian ada juga yang memanggil dengan sebutan Baal Berith. Jadi mirip-mirip dengan Baal Sebuk. Tapi beda ya, beda demon. Posisi atau ranknya adalah Duke. Kemudian sealnya terbuat dari material chopper. Dia memimpin sekitar 26 Legion Spirit.
Waktu pemanggilan yang paling bagus ada pada awal Agustus sampai pertengahan Agustus. Ritualnya membutuhkan seal, kemudian darah ayam cemani atau ayam hitam. Jangan lupa gunakan cincin perak di jari tengah tangan kiri. Berikut ini adalah seal yang digunakan untuk pemanggilan Bereth. Bereth ini dulunya merupakan salah satu dari cherubim, dan si fallen angel ini biasanya menampakkan tubuhnya seperti sesosok prajurit yang berwarna merah, karena kulitnya merah dari atas sampai bawah merah, mengeluarkan aura berwarna merah, dan dia juga menunggangi kuda yang berwarna merah. Jadi semuanya akan dari ujung kepala sampai ujung kaki terlihat berwarna merah menyala. Bicara soal kemampuan, Bereth ini mampu mengiyakan hampir semua permintaan dari si pemanggilnya dalam jangka waktu tertentu yang memang sudah disepakati. Jadi dia jarang menolak permintaan dari si pemanggilnya. Tapi misalkan sudah disepakati untuk 10 tahun atau untuk 20 tahun jangka waktunya. Setelah 10 tahun atau setelah 20 tahun kontrak selesai, dia akan mulai menagih janjinya atau mulai menagih upahnya. Dan yang menjadi upah atau yang menjadi imbalan untuk Bereth ini adalah jiwa dari si pemanggilnya itu sendiri. Jadi kalau mau berurusan dengan Bereth, pikirkan baik-baik. Bereth ini sebetulnya salah satu demon yang sangat-sangat penuh dengan tipu daya. Kalau aku sendiri sangat-sangat tidak sarankan untuk praktek atau apalagi berurusan dengan Bereth ya. Untuk praktek pun mendingan jangan. Bereth ini merupakan demon of alchemy, artinya dia mampu melakukan satu transformasi untuk orang-orang yang memang memanggil dia. Jadi transformasi ini bisa berupa kesadaran diri ataupun kesadaran energi. Nah, tapi kalau kesadaran diri dan kesadaran energi ini adalah sesuatu yang kita dapatkan secara instan dengan bantuan dari luar, itu sangat-sangat bahaya dampaknya untuk jangka panjang. Karena jadinya nggak balance. Kekuatan yang ada di dalam diri dengan kekuatan diri kita sendiri itu nggak balance. Dan hasilnya malah tidak bagus. Kalau bicara soal kekuatan diri sendiri, aku lebih sarankan step by step belajarnya, tidak usah terlalu instan, apalagi menggunakan bantuan dari luar. Karena itu adalah energi kamu sendiri, power kamu sendiri, kesadaran kamu sendiri. Dan harusnya itu sesuatu yang alami, yang kamu alami sendiri. Video selanjutnya kita akan membahas khusus tentang Astaroth. Jadi episode spesial tentang Astaroth. Kalau mau ikut ngobrol, seru-seruan, ikut tanya jawab, pastikan loncengnya bunyi jadi kalian gak ketinggalan untuk jadi yang pertama nonton videonya Elmika Project. Sekian pembahasan kita kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Elmika Project, this is what we do.